bukankah hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, meluap. Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku masih di course tentang genre of text. Nah, ini adalah lesson pertama kita dan seperti yang udah aku bilang di course overview, kalau di lesson pertama ini aku bakalan ngejelasin tentang salah satu jenis teks yaitu recount text. Nah, recount text ini adalah salah satu materi yang diajarin, yang dibahas di SMA, di kelas 1 SMA tepatnya. Dan ini biasanya teks yang sering banget gitu kita temui. Bahkan sebenarnya di SMP pun kita udah kayak dikenalin semacam overview atau cuman introducing ke si recount text ini. Dan di SMA biasanya kita dilatih untuk bisa bikin recount text itu kayak gimana dan menganalisis generic structure juga language features dari recount text. Nah, by the way, kalian udah pada tahu belum sih recount text itu apa? Nah, recount text ini adalah salah satu jenis teks di mana kita bahas dulu ya, what is recount text. Jadi sebenarnya apa sih recount text itu? Karena recount text ini adalah salah satu jenis teks yang cukup familiar ya kalau kita belajar bahasa Inggris. Nah, jadi recount text itu menurut definisinya adalah salah satu jenis teks yang isinya menceritakan kembali, retelling, sebuah kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Jadi intinya, recount text ini adalah retelling past events. Jadi menceritakan kembali kejadian yang udah pernah terjadi di masa lalu. Retelling kuncinya di sini, retelling. Nah, jadi karena recount text ini sifatnya kayak retelling past event, makanya recount ini seringkali sumber idenya itu berasal dari pengalaman kita sendiri. Misalkan kejadian menyenangkan, such as kayak kita liburan ke suatu tempat, itu bisa jadi buat bahan recount kita. Dan biasanya itulah yang sering kita temuin kalau kita ngelihat contoh-contoh recount text. Ceritain pengalaman liburan, ceritain pengalaman jalan-jalan, dan lain-lain. Nah, jadi emang recount text itu yang kayak gitu. Nyeritain kayak liburan, atau enggak misalkan pengalaman menyenangkan, kayak kamu jadi juara kelas, lulus ujian, dan lain-lain. Itu merupakan source of idea-nya dari si recount text ini. Jadi sebenarnya simple teksnya kayak cuma retelling pas event kita ke dalam sebuah cerita. Jadi kita kemas jadi cerita. Nah, gak cuma pengalaman menyenangkan aja, bahkan bad thing kayak kejadian yang gak menyenangkan kayak misalkan kamu kehilangan suatu benda, misalkan terus tersesat, itu juga bisa jadi bahan ide dari recount text ini. Jadi bersumber dari pengalaman kita sendiri gitu, cerita bahan untuk bikin recount text ini. Nah, recount text sendiri ini ada beberapa tipe-tipenya nih. Types of recount text ada apa aja? First, ini ada personal recount, terus ada factual recount, dan ada juga imaginative recount. Nah, apa sih bedanya ketiganya ini? Personal recount ini adalah recount yang lebih ke kayak personal, kita menceritakan pengalaman pribadi penulis. Jadi pengalaman pribadi kita, kalau kita mau bikin kayak yang pengalaman liburan, terus juga pengalaman jadi juara kelas, dan lain-lain, itu sebenarnya personal recount. Itu bisa dikategorikan sebagai personal recount. Nah, selanjutnya ada factual recount. Nah, kalau factual recount ini adalah jenis recount text yang biasanya isinya itu berupa fakta. Jadi, retelling past event, tapi ini tuh lebih ke fakta. Nah, terus apa ini bohong? Enggak, ini juga sebenarnya fakta. Cuma ini tuh pengalamannya atau sumber idenya berasal dari personal. Kalau factual recount ini mungkin bisa aja orang lain. Tapi itu memang benar-benar fakta dan kejadian. Nah, sedangkan ada juga yang ketiga itu imaginative recount. Nah, kalau imaginative recount ini adalah jenis recount text yang biasanya isinya itu bersifat fiksi. Dan untuk menuliskannya itu dituliskannya sebagai kejadian yang terjadi di masa lalu gitu. Jadi sebenarnya nggak pernah terjadi kejadiannya itu, tapi si authors-nya ini, si writers-nya ini, si penulisnya ini memutuskan untuk kayak membuat itu seolah-olah nyata, padahal sebenarnya nggak nyata.
Jadi try to imagine, misalkan kamu liburan ke Europe nih, tapi kamu sebenarnya nggak pernah liburan ke Europe, tapi kamu pengen nyeritain gimana sih ceritanya di Europe ini kayak gini, dan kemudian kamu menganggapnya sebagai past event kamu. Nah, itu bisa dibilang sebagai imaginative recount. Jadi sebenarnya nggak pernah terjadi, tapi kamu dituliskannya itu sebagai suatu kejadian sebenarnya yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, itu adalah imaginative recount. Nah, sekarang purpose. Apa sih purpose dari si recount text ini? Purpose-nya itu atau tujuannya itu adalah antara lain ini, dibuatnya teks ini antaranya sebagai informasi dan juga sebagai hiburan buat pembacanya. Jadi informasi di sini, informasi ngasih tahu, oh si penulis ini udah pernah nih liburan ke sini, dan atau si penulis ini pernah mengalami kejadian tersesat. Nah, itu bisa jadi sumber informasinya, informatif. Ada juga ini apa sih? Menghibur. Jadi sisi menghiburnya itu misalkan ini nih kejadiannya tersesat, terus dia ngalamin hal-hal lucu di perjalanannya itu. Kemudian dia jadi wah gitu kan. Nah, itu jadi bisa jadi sisi menghiburnya atau lebih ke entertaining. Nah, itu adalah purpose of recount text. Selanjutnya, ini ada generic structure-nya. Generic structure dari recount text ini ada banyak. Ada 3 ya. Yang pertama itu ada orientation, ada events, dan ada reorientation. Nah, aku bakalan jelasin ketiga-tiganya ini. Orientation. Jadi kalau misalkan kita bikin kayak maps, atau kayak misalkan kita bikin kayak timeline, ini timeline-nya tuh kayak gini. Pertama itu orientation, terus ada events, terus ada reorientation. Nah, kita jelasin ya sama-sama. Nah, orientation. Orientation ini adalah bagian pembuka dari sebuah teks, recount text. Jadi orientation itu kayak openingnya, kan ada opening, ada isinya kayak gimana, tuh udah closingnya. Nah, si orientation ini adalah bagian openingnya, karena di sini dijelasin informasi umum dari sebuah teks. Misalkan kayak ini tuh cerita tentang apa, tentang siapa, tentang di mana, dan gimana. Nah, ini dijelasin di orientation. Nah, selanjutnya dari orientation itu ada lagi events. Nah, kalau events ini adalah peristiwa-peristiwa yang ada dalam sebuah cerita. Jadi rangkaian peristiwa, rangkaian kejadian yang ada dalam cerita itu namanya events. Nah, dan yang terakhir adalah reorientation. Kalau reorientation ini adalah rangkumannya gitu, kayak peristiwa-peristiwa yang udah terjadi terus kesan. Nah, itu salah satu yang bisa dimasukin di reorientation. Jadi ada 3 tahap ya dalam membuat recount text itu. Yang pertama ada orientation, ada events, dan ada reorientation. Nah, sekarang coba kita lihat language features-nya. Language features atau apa aja sih yang harus ada, fitur kebahasaan yang harus ada dalam sebuah recount text. Nah, pertama, sebuah recount text itu pasti mengharuskan adanya simple past tense. Karena itu kan terjadinya di masa lalu. Suatu kejadian di masa lalu itu pasti diceritain dengan simple past tense, ya gak? Nah, makanya ini pakai simple past tense gitu, karena itu terjadinya di masa lalu. Kemudian ini pakai action verbs karena banyak kegiatan, apalagi di contoh events. Itu kayak kata kerja kayak go, misalkan kata kerja kayak run, kata kerja eat, drink. Nah, itu adalah action verbs. Dan ini pasti banyak ditemuin di situ. Dan kemudian noun phrase. Noun phrase ini yang specific noun phrase. Karena ketika di recount, kita nerangin misalkan tentang pengalaman kita. Nah, pasti itu ada specific noun phrase-nya kan, yaitu I, misalkan sebagai tokoh utamanya. Atau misalkan she, atau misalkan he. Nah, itu adalah specific noun phrase. Kemudian ada juga adverbs atau adverbial phrases. Adverbial phrases ini di sini menekankan ke urusan waktu, lebih ke setting ya. Waktu, tempat, suasana, kayak gimana. Nah, ini dijelasin sama adverbs. Dan juga ada adjective. Nah, kalau adjective ini lebih ke kayak nerangin kayak gimana sih kesan kita. Misalkan ketika kita nyeritain pengalaman liburan, pasti ada adjective-nya. Misalkan it was amazing, it was good, it was nice, dan lain-lain. Nah, itu kan adjective ya. Kayaknya bakalan ada adjective dalam recount text ini.
Dan yang terakhir itu adalah chronological connection. Nah, chronological connection itu adalah kata-kata atau some words yang menandakan kalau ini tuh kejadian itu dari sini pindah ke sini. Contohnya kayak apa? First, then, terus apa lagi ya? Second, next, kayak gitu. Nah, itu adalah beberapa jenis chronological connection. Jadi menunjukkan ada perpindahan waktu dan dihubungkan dengan kata-kata tersebut. Signaling words-nya itu. Nah, itu adalah language features dari recount text. Next, ini ada example. Coba kita lihat example-nya ya. Example-nya ini adalah tentang liburan seseorang ya. Coba kita baca dulu. Last Sunday, our family went to Bandung. We went there on New Year holiday by plane. It was an amazing trip because I went to Bandung with my family. In Bandung, we visited several famous places. First, we went to a mountain located in North Bandung. Then we went to a zoo because my sister wanted to go there. And at night, we had a family dinner at Dago. It was a good holiday for me and my family, and I hope I could visit Bandung again very soon. Nah, ini adalah sebuah contoh dari recount text. Jadi di sini kalau kita analyze, kalau kita mau menganalisanya, kita bisa part jadi 3 bagian. Yang pertama, orientationnya di mana nih? Nah, ini nerangin waktu, ini nerangin siapa aja yang terlibat dalam cerita ini, dan ini misalkan kapan, dan ini gimana. Nah, ini adalah orientation. Nah, kemudian ada reorientation, event. Nah, event itu adalah ini. First, we went to blah blah blah, then we went to blah blah blah, and at night we had a family dinner at Dago. Nah, itu adalah event, menandakan kalau ada kejadian-kejadiannya apa aja sih yang dialami itu di Bandung. Kan di sini diceritain we visited several famous places. Nah, terus diceritain di eventnya apa aja. Dan yang terakhir adalah reorientation. Nah, kalau reorientation di sini itu menekankan ke kesannya. Apa sih yang dialami penulis? Nah, ini, it was a good holiday for me and family, bla bla bla. Nah, ini adalah reorientation-nya. Nah, jadi kayak gitu. Ini contoh sampel recount text yang sangat simple dan sangat pendek gitu. Nah, tapi intinya kayak gitu. Recount text itu bikinnya kayak gitu. General structure-nya apa aja dan language features-nya ada apa aja. Tadi udah aku jelasin, dan semoga ini bisa dimengerti dan dipahami sama kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. See you next time and goodbye.